Keluar sekarang. Suara Ratna tidak bergetar, tapi pintu kamar di depannya masih setengah terbuka, cukup untuk memperlihatkan Dimas dan seorang wanita yang bukan istrinya. Tidak ada teriakan, tidak ada tamparan. Hanya satu kalimat yang memutus sesuatu yang sudah bertahun-tahun dibangun. Dimas berdiri terburu-buru, mencoba meraih penjelasan yang terdengar seperti alasan. Ratna tidak mendengarkan. Ia berbalik, melangkah ke ruang tamu, dan duduk seperti orang yang sedang menunggu keputusan hakim, padahal dialah yang memutuskannya. Beberapa menit kemudian, Dimas keluar kamar dengan wajah panik. Ratna menatapnya singkat, lalu berkata pelan, tegas, dan tanpa ruang tawar. Malam ini juga, aku ajukan cerai. Ratna sudah berdiri di ambang kamar ketika kalimat itu terlepas begitu saja. Keluar. Suaranya rendah, datar, dan justru itu yang membuat Dimas membeku. Di belakangnya, spray kusut dan tubuh lain yang buru-buru menarik selimut menjadi pemandangan yang tak perlu dijelaskan. Dimas bergerak cepat, seolah bisa menutup kejadian dengan kecepatan tangannya. Ratna, ini bukan. Kalimat itu terpotong. Ratna tidak menatapnya lama. Ia menutup pintu perlahan, bukan untuk memberi ruang, tapi untuk mengakhiri adegan yang tak ingin ia lihat lebih lama. Ia melangkah ke ruang tamu, meletakkan tas di kursi, lalu duduk. Punggungnya tegak, tangannya terlipat rapi di pangkuan. Tidak ada isak, tidak ada amarah yang dilepas. Hanya napas yang dijaga agar tidak runtuh di tempat yang salah. Beberapa detik kemudian, langkah tergesa terdengar. Dimas muncul dengan kemeja setengah terkancing. Kita bisa bicara baik-baik, katanya, suaranya menurun, seperti orang yang berharap pada sisa kendali. Ratna mengangkat wajah. Aku sudah melihat cukup. Dimas mendekat satu langkah, lalu berhenti. Itu cuma kesalahan. Sekali. Ratna berdiri. Jarak di antara mereka terasa lebih jauh dari sebelumnya. Kesalahan tidak tidur di kamar sendiri, ujarnya pelan. Setiap kata jatuh tepat. Ia berjalan ke pintu depan dan membukanya. Udara luar masuk tanpa permisi. Ratna tidak menunjuk, tidak mengusir dengan tangan. Hari ini kamu tidak di sini, katanya. Dan sebelum Dimas sempat menjawab, Ratna menambahkan satu kalimat yang membuat malam itu tak lagi bisa ditarik mundur. Ratna tetap duduk di ruang tamu. Pintu depan masih terbuka setengah, membiarkan suara luar masuk tanpa ia pedulikan. Matanya menatap lurus ke dinding, seolah jam berhenti bekerja sejak pintu kamar itu tertutup. Ia tidak bergerak, tidak berganti posisi, hanya menunggu satu hal terjadi. Langkah kaki terdengar lagi. Dimas keluar dari arah kamar dengan napas terburu. Kancing kemejanya sudah rapi, rambutnya disisir asal. Ia berdiri beberapa meter dari Ratna, ragu untuk mendekat. Ratna, kita harus bicara sekarang, katanya, mencoba terdengar tenang. Ratna tidak menoleh. Aku sedang bicara, jawabnya singkat. Dimas terdiam sejenak, lalu melangkah satu langkah lebih dekat. Dengar dulu penjelasanku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ratna menghela napas pendek. Aku tidak sedang berpikir. Aku melihat. Keheningan kembali jatuh. Dimas mengusap wajahnya, lalu duduk di kursi seberang tanpa diminta. Aku salah, katanya cepat, seolah takut kalimat itu keburu menguap. Tapi ini bisa kita selesaikan. Jangan ambil keputusan saat emosi. Ratna akhirnya menoleh. Tatapannya dingin, bukan karena marah, tapi karena sudah selesai berharap. Aku tidak sedang emosi, ujarnya pelan. Aku sedang jelas. Ia berdiri, berjalan ke dekat pintu, lalu berhenti. Satu hal saja yang aku minta malam ini. Dimas menegakkan badan, seperti murid yang menunggu vonis. Apapun. Ratna menatapnya lurus. Kamu pergi dari rumah ini sekarang. Dimas membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Kemana? Itu bukan urusanku lagi, jawab Ratna tanpa nada tinggi. Dimas bangkit dengan gerakan kaku. Ia mengambil tasnya, berhenti sejenak seperti berharap Ratna berubah pikiran. Tapi Ratna sudah memalingkan wajah. Dan saat pintu akhirnya tertutup di belakang Dimas, Ratna tetap berdiri di tempatnya, menyadari bahwa ada keputusan yang, sekali diucapkan, tidak pernah benar-benar bisa diputar ulang. Dimas tidak langsung pergi jauh. Ia kembali beberapa menit kemudian, berdiri di ambang pintu yang sama, seperti orang yang lupa membawa sesuatu. Padahal yang tertinggal adalah keberaniannya sendiri. Ratna, katanya pelan.
Aku cuma mau jujur. Ratna tidak menyambut. Ia tetap berdiri di ruang tamu, punggung lurus, tangan terlipat. Katakan, jawabnya singkat, tanpa mengundang apapun selain fakta. Dimas menarik napas panjang. Aku hilaf. Kata itu keluar cepat, seolah sudah dihafal. Tidak ada perasaan. Tidak serius. Cuma kebodohan sesaat. Ia menatap Ratna, berharap kata-kata itu cukup untuk menghapus apa yang sudah terlihat. Ratna menatap balik. Wajahnya datar, tanpa perubahan. Tidak ada air mata. Tidak ada getar. Hilaf, ulangnya perlahan, seperti sedang mencicipi kata yang asing. Ia melangkah satu langkah mendekat. Kamu menyebutnya tidak serius karena kamu yang melakukannya, bukan yang mengalaminya. Dimas mengerutkan dahi. Kamu terlalu membesarkan ini, katanya. Nada suaranya turun, nyaris menyalahkan. Aku masih suamimu. Aku pulang ke rumah. Ratna menggeleng pelan. Tadi kamu pulang, tapi sebagai orang lain. Ia berbalik, mengambil ponsel dari meja. Jarinya bergerak cepat. Tanpa ragu. Aku akan mengajukan cerai malam ini, katanya tenang. Dimas terkejut. Sekarang? Iya, jawab Ratna. Sebelum aku diajak mengerti hal yang seharusnya tidak perlu diterima. Dimas membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Kata-kata yang tersisa tidak lagi terdengar seperti penjelasan, hanya upaya menyelamatkan wajah. Ratna menatap layar ponselnya, lalu mengunci layar itu. Dan di ruangan yang semakin sempit oleh kenyataan, satu hal menjadi jelas. Pengakuan setengah mulut tidak pernah cukup untuk menahan keputusan yang sudah utuh. Ratna berdiri di dekat jendela. Ponsel masih di tangannya. Dimas duduk di ujung sofa. Diam lebih lama dari sebelumnya. Tidak ada yang bicara. Udara di antara mereka terasa sempit. Seolah rumah itu menolak menampung dua orang dengan kebenaran yang berbeda. Ratna menekan satu nama di layar. Panggilan tersambung tidak lama kemudian. Bu, ucapnya tenang. Di seberang, suara Bu Sari terdengar waspada. Iya, Ratna. Ada apa malam-malam begini? Ratna tidak berputar-putar. Dimas perlu pulang ke rumah ibu malam ini. Kalimat itu pendek, tapi cukup untuk membuat Dimas menegakkan badan. Ia menatap Ratna, seolah ingin menghentikan sesuatu yang sudah berjalan. Bu Sari terdiam sejenak. Ada masalah? Ratna menelan ludah. Ada, tapi tidak untuk dibicarakan panjang sekarang. Nada suaranya tetap sopan, nyaris datar, seperti orang yang sedang menyampaikan jadwal, bukan krisis rumah tangga. Dimas berdiri dan mendekat dua langkah. Ratna, jangan libatkan ibu dulu, katanya pelan, tertahan. Ratna tidak menoleh. Aku tidak melibatkan. Aku hanya memastikan kamu punya tempat pulang. Di telepon, Bu Sari menarik napas. Baik, katanya akhirnya. Ibu tunggu. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada pembelaan. Hanya penerimaan yang terasa berat di telinga Ratna. Panggilan ditutup. Ratna menurunkan ponsel perlahan. Dimas berdiri di depannya, wajahnya tegang, seolah baru sadar bahwa ini bukan lagi urusan berdua. Kamu membuat ini jadi besar, katanya lirih. Ratna menatapnya singkat. Kamu yang membawanya keluar dari rumah. Keheningan kembali jatuh. Kali ini lebih menekan. Ada orang ketiga yang tidak hadir di ruangan itu, tapi pengaruhnya terasa nyata. Dan Ratna tahu, sejak telepon itu ditutup, ruang untuk mundur semakin sempit. Bukan hanya bagi Dimas, tapi juga bagi dirinya sendiri. Ratna berdiri di dapur dengan gerakan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia menyalakan kompor, mengambil wajan, memecahkan telur dengan hati-hati. Tidak ada yang berubah pada tangannya. Hanya tujuan yang tidak lagi jelas. Dua piring tetap ia siapkan, meski hanya satu yang akan terisi. Kursi di seberang meja kosong. Ratna duduk sebentar, menatap piring yang tidak tersentuh. Tidak ada pesan di ponsel. Tidak ada suara kunci dari pintu. Ia menyuap makanan sendiri, pelan, tanpa selera, seperti memenuhi kewajiban yang tersisa. Selesai makan, Ratna menuju kamar. Lemari dibukanya dengan satu tarikan ringan. Sekilas tampak rapi, terlalu rapi. Ia berhenti, lalu menggeser beberapa gantungan. Ruang kosong muncul di antara pakaian yang tersisa. Beberapa kemeja kerja Dimas hilang. Jaket yang sering dipakai saat hujan juga tidak ada. Rak sepatu di bawah menyisakan satu pasang yang jarang digunakan.
Ratna menutup lemari perlahan. Jari-jarinya berhenti sesaat di gagang pintu. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Jadi kamu benar-benar pergi, ucapnya lirih. Bukan sebagai keluhan, melainkan penanda. Tidak ada nada menuntut. Hanya pengakuan atas sesuatu yang sudah berjalan tanpa izin. Ratna berdiri lagi, merapikan spray yang semalam kusut. Ia melipatnya rapi, seolah kerapian bisa mengisi ruang yang hilang. Tidak ada air mata jatuh. Yang ada hanya kekosongan yang dingin, merayap pelan. Sebelum keluar kamar, Ratna menoleh sekali lagi ke lemari yang tertutup. Ia tidak membukanya kembali. Dan pagi itu, tanpa suara perpisahan, rumah mulai terasa bukan kehilangan, melainkan ditinggalkan. Ratna duduk di meja kerja kecil dekat jendela. Laptop menyala, layar menampilkan formulir yang belum terisi penuh. Ia menarik kursi lebih dekat, membuka map berisi dokumen pribadi, lalu menyusunnya satu persatu dengan urutan yang rapi. Tidak ada gerakan terburu, tidak ada tangan gemetar. Ia mengetik pelan, membaca setiap kolom sebelum mengisinya. Nama lengkap, tanggal pernikahan, alamat rumah. Jari Ratna berhenti sejenak saat sampai pada bagian alasan pengajuan. Ia menarik napas panjang, lalu memilih kata yang paling singkat dan paling jujur. Ponselnya bergetar di samping laptop. Nama Dimas muncul di layar. Ratna membiarkannya berdering hingga berhenti. Beberapa detik kemudian, pesan masuk. Kita masih bisa bicara. Ratna membaca sekali, lalu meletakkan ponsel terbalik tanpa membalas. Ia mencetak dokumen itu. Suara mesin terdengar terlalu keras di ruangan yang sunyi. Kertas keluar satu persatu. Ratna menyusunnya, memastikan tidak ada halaman yang terbalik. Di bagian akhir, kolom tanda tangan menunggu tanpa tekanan. Ratna mengambil pulpen. Ini bukan hukuman, gumamnya pelan. Lebih kepada dirinya sendiri. Ia menandatangani dengan garis tangan yang stabil. Tidak ada jeda dramatis. Hanya satu tarikan napas. Lalu selesai. Setelah itu, Ratna bersandar sebentar. Ia memejamkan mata beberapa detik. Bukan untuk menangis, tapi untuk memastikan tubuhnya masih sanggup berdiri. Napas panjang keluar perlahan. Seperti orang yang baru menurunkan beban berat dari punggungnya. Ia memasukkan dokumen ke dalam map, menutupnya rapat, lalu meletakkannya di tas kerja. Hari belum selesai, dan keputusan itu tidak menunggu esok. Ratna berdiri, mematikan laptop, dan melangkah pergi, meninggalkan meja dengan kertas kosong, tapi membawa arah yang sudah ia pilih sendiri. Dimas datang siang hari tanpa memberi kabar. Ketukan pintu terdengar rapi, seperti kunjungan yang sudah dijadwalkan. Ratna membukanya setelah beberapa detik, tidak terkejut, hanya sedikit lelah melihat wajah yang sama dengan sikap yang berbeda. Aku cuma mau bicara, kata Dimas tenang. Tidak lama. Ratna membuka pintu lebih lebar, memberi jalan tanpa mengundang. Bicara, jawabnya singkat. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Dimas menyandarkan punggung, menyilangkan kaki. Gesturnya terlalu santai untuk situasi yang sedang terjadi. Aku sudah pikirkan semalaman, ujarnya. Kita jangan gegabah. Kamu terlalu cepat mengambil keputusan. Ratna menatapnya lurus. Aku mengambil keputusan setelah melihat. Dimas tersenyum tipis, senyum yang ingin terdengar dewasa. Semua orang bisa salah. Aku cuma minta waktu. Kamu juga butuh menenangkan diri. Ratna menarik napas pelan. Aku tenang sejak kamu keluar dari rumah. Kalimat itu membuat Dimas terdiam sejenak. Lalu ia menggeser posisi duduknya. Kamu ini terlalu kaku, katanya. Tidak semua hal harus dibawa sejauh itu. Ratna berdiri. Ia mengambil map dari meja dan meletakkannya di hadapan Dimas. Ini sudah sejauh ini, ujarnya datar. Dimas menatap map itu. Alisnya mengerut. Kamu serius? Sejak awal, jawab Ratna. Dimas menghela napas panjang, mencoba tersenyum lagi. Kamu akan menyesal kalau terburu-buru. Ratna menatapnya tanpa emosi. Aku menyesal kalau berhenti sekarang. Keheningan turun lagi, lebih menekan dari sebelumnya. Dimas menyadari sesuatu yang tidak ia ucapkan dengan keras. Ketenangan Ratna bukan tanda ragu. Dan untuk pertama kalinya, penyangkalan yang ia bungkus dengan sopan mulai kehilangan tempat berpijak. Ketukan pintu terdengar pelan, berbeda dari biasanya. Ratna membuka dan mendapati Bu Sari berdiri di depan. Tas kecil di tangan, wajahnya tenang tapi tidak ringan. Tidak ada pelukan, tidak ada sapaan panjang.
Mereka saling mengangguk, lalu masuk ke ruang tamu. Busari duduk perlahan. Matanya menyapu ruangan, berhenti sebentar di kursi yang biasa diduduki Dimas. Ibu mau dengar langsung, katanya akhirnya. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Ratna duduk di seberangnya. Saya pulang, ujarnya singkat. Pintu kamar terbuka. Dimas tidak sendiri. Ia berhenti di situ. Tidak ada tambahan. Tidak ada deskripsi yang berlebihan. Busari menautkan jari-jarinya. Kamu melihat sendiri? Ratna mengangguk. Iya. Di kamar? Iya. Setiap jawaban Ratna pendek, tapi cukup untuk menutup semua celah. Busari menarik napas dalam. Dia bilang itu hilaf. Ratna menatap lantai sebentar, lalu kembali mengangkat wajah. Itu juga yang dia katakan ke saya. Keheningan turun di antara mereka. Busari tidak membela, tidak menyangkal. Wajahnya menegang, bukan karena marah, tapi karena kenyataan yang tidak bisa dibantah. Kamu sudah memutuskan? Tanyanya pelan. Ratna mengangguk lagi. Saya sudah mengurus berkasnya. Busari terdiam lama. Tangannya mencengkeram tas kecil itu lebih erat. Ada hal lain yang ibu perlu tahu. Ratna menggeleng. Tidak, itu sudah cukup. Busari menatap Ratna cukup lama, seolah mencari celah untuk meredakan semuanya, lalu menyerah pada kejujuran yang terlalu rapi untuk dibantah. Dan di ruang tamu itu, tanpa suara tinggi dan tanpa pembelaan, ketegangan justru terasa lebih berat daripada kemarahan. Ratna membuka koper kecil milik Dimas yang masih tertinggal di sudut kamar. Ia tidak berniat menggeledah, hanya ingin merapikan, memastikan tidak ada barang penting yang terlupa sebelum semuanya benar-benar selesai. Tangannya bergerak efisien, melipat pakaian tanpa emosi. Di saku samping koper, jarinya menyentuh benda keras. Sebuah kunci kartu hotel. Ratna mengeluarkannya, menatap logo di sudutnya. Ia tidak langsung bereaksi, hanya meletakkannya di atas meja, seolah benda itu akan menjelaskan dirinya sendiri. Ratna melanjutkan merapikan. Di antara tumpukan kertas kusut, ada beberapa struk kecil. Ia menarik satu, lalu yang lain. Tanggalnya berbeda, tapi polanya sama. Nama hotel yang sama. Minggu yang berbeda. Bulan yang tidak berdekatan. Ia duduk di tepi ranjang, menyusun struk itu berjajar. Tangannya berhenti di satu tanggal yang familiar, jauh sebelum malam ketika pintu kamar terbuka. Napasnya tertahan sesaat, bukan karena kaget, melainkan karena kejelasan yang datang tanpa diminta. Bukan sekali, ucapnya lirih. Tidak ada siapa-siapa yang mendengar. Kalimat itu jatuh ringan, seperti kesimpulan yang sudah lama menunggu bukti. Ratna tidak menangis. Ia hanya menunduk, membiarkan dada terasa berat dengan cara yang tenang. Ratna memasukkan kembali struk dan kunci itu ke dalam amplop coklat. Ia menutupnya rapi, menuliskan tanggal hari itu di sudut. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya penurunan perlahan. Dari ragu menjadi pasti. Ia berdiri, menutup koper, dan menggesernya ke dekat pintu. Pandangannya menyapu kamar yang kini terasa asing. Ratna tidak mencari bukti itu. Tapi ketika bukti datang sendiri, ia tidak lagi punya alasan untuk menunda apapun. Ratna mengajak Busari duduk di teras, bukan di ruang tamu. Udara luar terasa lebih jujur, tidak memantulkan suara. Dimas berdiri beberapa langkah dari mereka, menyandarkan punggung ke tiang. Tangannya masuk ke saku celana seperti orang yang sedang menunggu giliran bicara. Ratna meletakkan sebuah amplop coklat di meja kecil. Ia mendorongnya pelan ke arah Busari. Saya menemukan ini saat membereskan barang, katanya singkat. Busari membuka amplop itu perlahan. Kartu kunci hotel jatuh lebih dulu. Lalu beberapa struk terlipat. Ia membacanya satu persatu. Keningnya mengeras tanpa suara. Ini, sebelum malam itu? Tanya Busari. Nadanya tertahan. Ratna mengangguk. Tanggalnya berulang. Tidak ada tambahan. Tidak ada penekanan. Kalimat itu berdiri sendiri. Dimas meluruskan badan. Bu, itu tidak. Busari mengangkat tangan, menghentikannya. Ia menatap struk terakhir lebih lama, lalu menoleh ke Dimas. Berapa lama? Dimas membuka mulut, menutupnya lagi. Bahunya turun, napasnya berat. Tidak ada angka yang keluar. Ratna berdiri, memindahkan kursinya sedikit. Saya tidak datang ke sini untuk mempermalukan, ujarnya tenang. Saya hanya ingin jelas. Dimas menatap lantai.
Wajahnya kehilangan sesuatu yang biasanya ia pakai untuk bertahan. Alasan. Busari menyusun kembali struk itu, memasukkannya ke amplop, lalu menutupnya rapi. Ibu mengerti, katanya pelan. Bukan kepada Ratna saja. Sekarang ibu benar-benar mengerti. Ia menyerahkan amplop itu kembali. Ratna menerimanya tanpa tergesa. Tidak ada teriakan. Tidak ada pembelaan panjang. Hanya suara kendaraan lewat di kejauhan dan tatapan yang tak lagi mencari celah. Dan di teras itu, untuk pertama kalinya, pembicaraan tidak mengarah pada perbaikan, melainkan pada akhir yang mulai terlihat bentuknya. Busari menahan Ratna dengan satu kalimat sebelum ia berdiri sepenuhnya. Ratna, katanya pelan, nyaris memohon. Ibu tahu ini berat. Tapi pikirkan lagi. Pernikahan tidak selalu lurus. Suaranya tidak meninggi. Justru terasa lebih dalam karena ditahan. Ratna kembali duduk. Bukan karena ragu. Tapi karena menghormati usia. Ia menatap Busari dengan wajah yang tetap tenang. Saya sudah memikirkannya. Jawabnya lembut. Bukan semalam. Tapi sejak pintu itu terbuka. Dimas mengangkat kepala. Aku bisa berubah. Katanya cepat. Aku akan berhenti. Aku janji. Ratna menoleh. Menatapnya sebentar. Janji itu datang setelah ketahuan. Ujarnya tanpa nada tajam. Bukan setelah menyesal. Busari mengusap ujung tasnya. Ibu tidak membela Dimas, katanya. Ibu hanya takut kamu menyesal nanti. Ratna tersenyum tipis. Saya akan menyesal kalau bertahan sambil belajar menerima hal yang salah. Ia berdiri. Mengambil map dari tasnya. Saya tidak ingin membalas apapun, lanjut Ratna. Saya tidak ingin membuka aib, tidak ingin menyakiti balik. Map itu ia pegang erat, seperti pegangan terakhir. Saya hanya ingin menutup pintu dengan cara yang rapi. Dimas berdiri juga. Kamu benar-benar tidak memberi kesempatan. Ratna menggeleng. Kesempatan sudah ada sebelum saya melihat sendiri. Busari menatap Ratna lama, lalu mengangguk kecil. Tidak ada lagi yang bisa ditambahkan. Ratna melangkah ke pintu depan dan membukanya. Udara masuk. Ringan dan tegas sekaligus. Terima kasih sudah datang. Katanya sopan. Dan dengan sikap yang tidak meninggikan suara siapapun, Ratna menutup pintu, meninggalkan keputusan yang tidak lagi bisa ditawar. Dimas datang sore hari dengan satu tas besar. Langkahnya lebih pelan dari biasanya. Seolah setiap sudut rumah menyimpan keberatan yang tidak diucapkan. Ratna membukakan pintu, lalu menyingkir tanpa sapaan. Tidak ada yang perlu dibahas ulang. Dimas berjalan ke kamar, mengambil sisa barangnya yang masih tertinggal. Suara laci dibuka dan ditutup terdengar singkat, terkontrol. Ia tidak lama. Seperti orang yang tahu, semakin lama tinggal, semakin berat pergi. Ratna menunggu di ruang tamu. Ia tidak duduk. Tangannya memegang sesuatu sejak tadi, sebuah kunci kecil dengan gantungan sederhana. Kunci cadangan rumah yang selama ini jarang dipakai, tapi selalu ada. Dimas keluar membawa tasnya. Ia berhenti beberapa langkah dari Ratna. Aku tidak menyangka kita sampai di sini, katanya pelan, bukan sebagai pembelaan, lebih seperti pengakuan yang terlambat. Ratna tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangan. Kunci itu berpindah. Tidak ada kalimat pengantar. Tidak ada penjelasan. Dimas menatap benda kecil itu lebih lama dari yang perlu. Seolah baru sadar apa artinya. Rumah ini bukan lagi tempat ia kembali tanpa izin. Jaga diri, katanya akhirnya. Ratna mengangguk tipis. Kamu juga. Dimas melangkah keluar. Pintu tertutup dengan bunyi yang tidak keras, tapi cukup untuk menandai akhir. Ratna berdiri beberapa detik di balik pintu, memastikan tidak ada langkah yang kembali. Ia lalu mengunci pintu dari dalam. Suaranya pendek, pasti. Dan di rumah yang kini sepenuhnya kembali padanya, Ratna berdiri tanpa rasa kalah. Hanya pelepasan yang selesai dengan caranya sendiri. Ratna kembali ke kamar yang sama. Tidak ada barang yang dipindahkan. Tidak ada yang diubah. Spray sudah rapi. Bantal tersusun seperti biasa. Ruangan itu tampak netral. Seolah tidak pernah menyimpan rahasia apapun. Ia duduk di tepi ranjang, melepas jam tangan, lalu meletakkannya di meja kecil. Gerakannya pelan. Terukur. Ratna menatap pintu kamar yang kini tertutup rapat, memastikan tidak ada suara dari baliknya, memastikan tidak ada yang perlu ditunggu. Ratna berbaring tanpa membuka ponsel. Tidak ada pesan yang ingin dibaca. Tidak ada panggilan yang diharapkan. Ia menarik selimut hingga dada,
lalu berhenti sejenak, merasakan berat tubuhnya sendiri di atas kasur. Beginilah rasanya, ucapnya lirih. Bukan sedih, bukan lega. Lebih seperti pengakuan yang jujur kepada diri sendiri. Tidak ada yang perlu disembunyikan malam ini. Ia mematikan lampu. Gelap datang tanpa drama, menutup sudut-sudut kamar dengan rata. Ratna memejamkan mata, membiarkan napasnya kembali ke irama yang tenang. Tidak ada air mata yang jatuh. Tidak karena kuat, tapi karena sudah tidak ada lagi yang harus dipertahankan. Kesedihan tidak pergi, tapi tidak meminta perhatian. Dan di malam yang lebih sunyi dari biasanya itu, Ratna tertidur, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya berhenti bernegosiasi dengan kenyataan. Ratna bangun dengan alarm yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia mematikannya sekali tekan, lalu duduk di tepi ranjang tanpa tergesa. Tidak ada rasa kaget, tidak ada sisa malam yang mengejar. Yang ada hanya kesadaran penuh bahwa hari tetap berjalan. Ia mandi, berpakaian rapi, memilih kemeja kerja yang biasa ia pakai saat ingin terlihat sederhana. Rambutnya disisir rapi, wajahnya bersih, tanpa usaha menutupi apapun. Di cermin, Ratna menatap dirinya sendiri sebentar, lalu berbalik tanpa komentar. Di dapur, ia membuat kopi 1 cangkir. Tidak ada piring tambahan. Tidak ada kebiasaan lama yang perlu disesuaikan lagi. Ratna meminumnya sambil berdiri, menatap jendela, membiarkan pagi masuk apa adanya. Ponselnya bergetar sekali. Pesan dari rekan kerja, menanyakan laporan yang akan dibahas siang nanti. Ratna membalas singkat, profesional. Tidak ada ruang bagi cerita lain di layar itu. Ia mengambil tas, mengecek kunci, lalu melangkah keluar rumah. Pintu dikunci dengan gerakan pasti. Tidak ada pandangan ke belakang. Tidak ada keinginan memastikan apapun. Di perjalanan, Ratna duduk di antara orang-orang yang menjalani pagi mereka masing-masing. Tidak satu pun tahu apa yang berakhir semalam. Tidak satu pun perlu tahu. Ratna tidak membawa cerita itu sebagai beban, dan tidak berniat membaginya sebagai penjelasan. Saat ia melangkah masuk ke gedung tempatnya bekerja, langkahnya stabil. Hari itu tidak istimewa, dan justru karena itu terasa benar. Keputusan sudah dibuat, hidup dilanjutkan. Dan untuk pertama kalinya setelah semuanya terbuka, Ratna berjalan tanpa perlu menoleh. Tenang, final.